Tambu yang kebetulan jalur laki-laki, tapi orangnya nggak bisa marah ini ke KPWLS ini. Gimana kalau lihat Pak Alwi yang sombong itu senyum-senyum terus bisa Pak Ayi. Tapi tidak apa-apa, senyuman Gus Ayi bisa meruntuhkan arogansi Pak Alwi, termasuk meruntuhkan Habibah, perempuan-perempuan Pak Alwi. Tapi kayaknya Gus Ayi lebih kelihatan sayupnya daripada Pak Alwi, nungganginya, gantengnya, Masya Allah. Ya silakan Gus Ayi, dibuka apa yang perlu dibicarakan, akan kita ikuti dengan settingan ini biar pembicaraannya tertata. Monggo Gus Ayi, atau Gus Muid dulu membuka acara ini. Monggo Gus Muid dari Gus Ayi. Mas Ketum, monggo Mas Ketum. Nanti Pak Jori akan memberi pengarahan ke arah mana Pak Jori mengarahkan ini, ke arah perang atau ke arah kesetaraan, nggak tahu ini. Monggo Gus Ayi. Yang saya hormati Gus Ubaidillah Ahmad Amanji sebagai pelopor, salah satu tokoh pemberani dari Rembang juga yang berani untuk melawan arogansi dari para habaib, luar biasa. Terus masuk Mbah Dori juga yang saya muliakan, Gus Muid dan Gus-Gus yang lain. Mari kita mencoba untuk bersama-sama membentuk PWILSI Rembang ini agar betul-betul memiliki bendera PWILS sebagaimana tempat-tempat yang lain sudah lebih dulu, dan kita termasuk yang paling kari, paling terlambat, paling akhir, termasuk di Jawa nih. Untuk ke depan saya harapkan untuk PWILSI ini bisa semakin besar di Rembang dengan meminta bantuan dari seluruh anggota-anggota dari rekan-rekan Rembang seluruhnya, ya terutama dari Gus-Gus yang memiliki pengaruh-pengaruh, yang memiliki semangat juang untuk meluruskan sejarah dari leluhur-leluhur kita yang sudah banyak dibengkokkan oleh para habib. Ini kita tidak bisa terima begitu saja, karena jelas itu akan menghancurkan sejarah dari generasi kita ke depan, yang mana tidak akan mengetahui kebenaran dari sejarah-sejarah yang asli dari sejarah leluhur dan bibit kita semuanya. Mungkin untuk teman-teman semuanya kita bisa membahas di forum ini bagaimana baiknya kita dalam melangkah bersama-sama di dalam PWILS ke depan nanti. Karena saya juga tidak bisa sendirian dalam mengawal Kiai Imad dan Gus Abbas, ya kan, dalam menguatkan tesisnya dalam melawan Pahlawi dan para penghancur sejarah itu. Monggo untuk Gus Muid mungkin bisa membantu dalam hal ini. Monggo Gus di Doke semua. Akan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul dalam kerangka untuk silaturahmi menindaklanjuti pembentukan secara resmi PWILS di Rembang, yang kalau versi saya itu memang untuk pelurusan sejarah, kemudian juga penelusuran sejarah, sehingga dengan pemahaman sejarah berdasarkan bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti fakta, maka sejarah itu tidak gampang orang mendongengkan. Jadi harus bisa membedakan antara yang dongeng dengan yang sejarah, gitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena pembelokan sejarah versi Babat Carita Lasem dimulai jauh sebelum ini, yaitu setelah Perang Trunojoyo, kemudian dimulailah Adipati Suro Adi Menggolo dari Semarang, yang dalam cerita Babat Carita Lasem itu dikisahkan sebagai orang yang mengambil, memerintahkan seluruh manuskrip terkait kesejarahan Lasem itu dibakar di depan alun-alun Masjid Lasem. Di depan alun-alun di Masjid Lasem itu kemudian semuanya hilang. Yang terselamatkan itu salah satunya adalah Babat Carita Lasem itu, karena
dipegang oleh keturunan-keturunan dari Trah Majapahit yang memegang kesejarahan terkait kerajaan Lasem dari zaman sebelum Islam sampai zaman Islam. Termasuk di dalam babat Carita Lasem itulah kita juga menemukan bagaimana itu Sunan Bonang disebutkan, bagaimana Nyai Ageng Maloka putri Sunan Ampel itu Mbak Yunya Sunan Bonang disebutkan, termasuk juga Maulana Sambu disebutkan kisah-kisahnya. Dan ini jelas masih memerlukan penelusuran lebih jauh, karena ada indikasi pengubahan sejarah terkait Mbah Sambu, terutama terkait ke atas, jalur ke atas. Nah, ini di dalam beberapa silsilah sendiri keluarga-keluarga terkait itu ada banyak jalur, dan itu nggak mungkin semua benar, pasti ada yang lebih benar yang ditunjang oleh fakta, data, dan manuskrip. Nah, ini juga perlu menjadi PR kita untuk PWILS di Rembang. Tidak menutup kemungkinan juga terkait dengan tokoh-tokoh yang lain seperti Demang Waru, Mbah Abdullah itu, sehingga dalam versi keluarga Tuyuan itu belum bisa menerima bahwa Mbah Abdullah adalah putra dari Mbah Sambu, karena dalam versi kita nggak ada anak Mbah Sambu itu bernama Abdullah. Tapi bahwa Waru terkait kesejarahannya dengan Tuyuan dan Lasem itu kita akui bahwa Waru terkait keluarga dengan Tuyuan Lasem, tetapi sebagai anak Mbah Sambu masih belum kita terima karena belum ada data manuskrip yang menguatkan. Jadi ini juga kemudian terkait dengan tokoh-tokoh yang hadir dari Banten, yang di Gunem itu yang ada 6 tokoh, salah satunya Mbah Soleh Panuan. Kebetulan Kang Mas Abdurrahman Saidi ini dari jalur Mbah Buyut Putri itu adalah cucu daripada Mbah Kiai Ageng Soleh Panuan itu, sehingga kita kenal keluarga-keluarga terkait berada posisi di mana, insya Allah kita tahu. Maka insya Allah kalau itu aman, akan sulit kalau dirubah-rubah sejarahnya, karena kita selalu pantau, walaupun kita tidak posisi berada di dekat dengan lokasi makam, tapi kita selalu pantau dan keluarga-keluarga terkait selalu hadir dalam acara haul dan acara-acara keluarga yang masih terkait. Yang ketiga, karena kalau siapapun dia tidak peduli dengan sejarah suku bangsanya, maka anggaplah dia sudah tidak ada. Karena sejarah itulah yang menunjukkan siapa kita, dan bangsa atau suku kita nanti ke depan akan hadir sebagai salah satu pejuang dan pembela, pengawal, dan pengamal daripada agama Islam itu sendiri. Supaya kita tidak mudah dikooptasi oleh cerita-cerita yang termasuk dalam tanda kutip tidak punya asar riwayat atau sanad, sehingga kita bisa mengerti mana itu cerita yang benar, mana yang dongeng tadi. Jadi kalau dari saya itu aja dulu, kita mulai, sambil berjalannya waktu nanti kita akan ada penyempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan terkait dengan pertemuan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan panjenengan semua terkait dengan pembentukan PWILS di Kabupaten Rembang, yang mana sesuai yang saya ketahui bahwa ini termasuk agak terlambat, tapi nggak paling terlambat ya. Tapi better late than never, ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Jadi kaitannya dengan pembentukan PWILS di Kabupaten Rembang ini tadi sudah sampaikan ada ketua-ketua dari Gus Muid, yang mana kita bisa bisa memahami dan mencermati, sehingga kita nanti bisa menjadikan salah satu dasar kita untuk bergerak ke depannya. Dan yang terpenting pada sore hari ini yaitu untuk pembentukan yang namanya struktur organisasi. Apabila nanti struktur organisasi sudah kita bentuk dan sudah kita sepakati, tentunya perlu ada yang namanya inaugurasi atau pelantikan. Dan tadi sudah didahulukan oleh Gus Subed bahwa nanti bapak-bapak atau tokoh-tokoh sentral di pusat PWILS bisa hadir di dalam Asufah
mriki. Sehingga nanti kalau sudah dilantik secara resmi, kita nanti ada semacam yang namanya rapat kerja untuk menentukan atau membuat program kerja kita ke depan, apa saja yang akan kita lakukan, agenda apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Saya kira sebentar itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur PWRS Kabupaten Rembang saged rawuh pada sore hari ini, dan insya Allah dari dulu saya juga kepingin bagaimana kita itu bisa bergerak dalam ranah yang dunia nyata. Jadi sebenarnya kalau nanti saat kita berbenturan pemikiran ataupun yang lainnya itu wajar, tapi saya cuma seyakin-yakinnya, aku yakin bahwa semua yang terpanggil di sini itu bukan karena apa-apa, bukan karena ada materi, bukan karena tempat dan yang lainnya, tapi karena apa? Karena Gusti Allah lewat apa? Lewat para waliullah dan juga para guru-guru kita. Mungkin saya yakin di sini banyak sekali, meskipun belum terdata secara pasti ataupun yang lainnya, saya yakin banyak sekali teman-teman di sini yang masih ada Duriya Wali Songo, dan itu adalah panggilan hati nurani. Sekali lagi, panggilan hati nurani, kita berkumpul di sini berjuang bukan untuk menang-menangan, tapi berjuang untuk menyelamatkan anak cucu kita, menyelamatkan Nahdliyin, dan juga menyelamatkan bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kita mungkin nggak bisa apa-apa, tapi itu mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, itu yang harus kita perjuangkan. Nonton mawon, dan monggo nanti para sesepuh untuk bisa membentuk kepengurusan, dan juga kita ini siap membantu di balik layar maupun di atas layar, pokoknya siap. Bismillah. Nonton mawon. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang saya banggakan, para muda umur 40 tahun ya. Sangat saya sanjung, ada kelihatannya kok ada sesuatu gerakan atau apa yang kok gitu, penuh semangat, penuh cinta ya, dari hati ke hati, sampai hanya dari muka ke muka. Saya kalau dikatakan ya udah tua mau umurnya, jadi walaupun tua aman, kita harus mantap sesuatu yang kita anggap benar, itu kita jangan ragu-ragu. Ini saya tadi sedikit, kalau memang ini saja cerita ya, kalau memang itu Habaib itu cucu Nabi betul, mestinya ada Nabi tidak terima. Kok cucunya itu koyo-koyo ya? Kalau cucunya tenan ya tetap yang baru masalah itu Ikhya dulu pengarangnya Imam Ghazali. Nah isinya Ikhya itu memang banyak hadis-hadis yang kurang sip, tapi kan sudah ada keterangannya di bawahnya, footnote-nya ada ya. Itu dari sini ini sudah tuliskan, terus ngomong soal itu sudah ada yang di bawahnya itu lagi akan dibakar di muka masjid oleh seorang ulama pada waktu itu. Tapi ternyata karena Imam Ghazali itu sudah direstui Nabi, direstui tak, mungkin belum Imam Ghazali berjodoh Nabi, enggak kan, tidak urusan saya ya. Itu ya yang akan membakar Ikhya di muka masjid akan disambut oleh Kanjeng Nabi, diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi benar kalau, dan akhirnya sampai dia bangun itu ada bekasnya cambuk. Artinya semua jalan
saya jangan dibakar, saya sangat setuju lah kayak gitu kan. Terus ini ya, karena itu kalau memang itu Habib itu betul kan, mesti Nabi udah turun tangan. Iya, masalah kita itu kan masalah pribadi, masalah kenyataan fakta itu kalau dilihat dari ilmu batin kan, batin bukan ilmu fakta. Enggak, langsung Nabi turun tangan ya. Untuk koyo begitu kok. Saya yakin Nabi akan baru kayak saja akan dibakar, Nabi turun tangan kok. Ya kok cucunya kalau wah itu sopok aja itu bisa untuk ngomong terus dia dikoyo di koyo-koyo lah istilahnya. Kalau keyakinan saya kalau dilihat nggak mungkin ibad ya. Iya, nah masalah itu memang pribadi masing-masing. Memang ada alat. Tapi mayoritas. Ya, itu ada. Memang tiap-tiap orang gitu itu ada alat untuk kibir. Misalnya pandai, ngalim, kaya, gagah, ganteng. Biasanya alat. Jadi mungkin setiap orang tuh sama menurut kata-kata punya sifat kibir itu. Setiap orang itu bisa ke situ. Setiap orang, siapapun. Ngomong sih. Cilik cedol kadang-kadang juga kibir kok. Kalau aku orang gagah seperti itu malah ya. Ada alat, jadi ada itu ya sarana prasarana untuk dia kibir. Ya wajar itu manusiawi dan setiap orang mempunyainya. Jadi mereka kibir monggo. Kalau terpaksa kibirnya itu meningkat ya. Ya. Karena kibirnya kayak jamaah. Iya. Masalahnya bukan kembali ke perorangan. Mungkin itu jamaah iki boleh berjamaah. Tak baru mau takbir saja, kalau mau tak tututi. Kalau betul-betul memang dia takbir, saya ingin mencoba itu betul. Terus ingin mencoba itu orangnya itu top betul atau tidak itu biar mantap saya. Betul saya ini. Iya sama. Iya betul saya. Mantap betul saya, betul kamu. Ya sudah tahu. Dengan Habib Rizik pilih mana? Ya semuanya mah. Oh coba gimana Pak? Yang satu ya. Ya misalnya ya guru-gurunya ya, misalnya kalau terpaksa salah bacaan tidak mempan misalnya, tidak mempan saya mempan. Kedua-duanya ayo di kedua tidak sedikit itu dibakar kedua saya dibakar itu dibakar. Benar enggak? Banyak gitu. Iya, bahala. Ini aja Ya, misalnya ini ada terus sebenarnya itu dong. Kakak baru mutakabir. gimana kalau dipanggilkan si itu kata Jamilatun Ya, mau lanang itu apa nih keneng godaan yang itu berulas kok. Oh enggak memang keras itu biasanya ditentukan dengan kehalusan, dengan kelembutan besi dikatakan dengan air. Ini saya sangat salut kalau dari adik-adik, anak adik saja akan ikut indah-indah kok. Ada yang masih mampu dan kalau saya itu kebetulan mulai gimbal ya, hanya istilahnya membombong membimbing kita saja. Untuk teman-teman kalau saya dibutuhkan ya kalau saya bisa saya lakukan. kalau Pak Beri sambil kan Nah insya Allah nah. Dua sing teka-teka yo akeh kan. Itu aja untuk ya sekedar ya. Spirit aja saya. sepeda malah Ya enggak masalah itu. Biar ada itu ya. Spirit batin itu ya untuk golongan batin supaya tidak penakut. Tidak penakut. Jadi takkan kembali pulang sebelum kita yang menang. Jangan ingin kalah. Orang bertempur jangan ingin kalah, harus ingin menang. kita kalau bertempur harus karena yakin menang Harus jangan ingin mati sabilillah, harus menang saja. Lalu iskariman, jangan mut syahidan. Iskariman, jemput syahidan. Orang yang ingin mati syahid itu ciri-ciri orang yang egois. Ini enak sendiri di surga, tapi kalau orang itu kan tidak untuk perjuangan, maka sekarang itu doa-doa saya itu banyak yang tidak dengan puasa. Jadi kalau banyak puasa itu wah nanti umat Muhammad banjir dan sebagainya misalnya kan unsurnya tukang makan makan ya
harus pasukan berani makan. Jangan pasukan berani makan terus. Pertama saya kira sudah tidak ada lagi mark saya, kedua balik lagi, kedua 3 kali makan. Saya kira di Jakarta itu tidak ada makanan. Saya bawa mie kan, bawa opet saya lempar di atas gedung NU, tidak ngaku. Saya kira tidak ada makan, malah makan berarti Jakarta memang lomo-lomo. Oh, waktu jadi Kopassusnya Gus Dur. Wah, jadi seneng. Nah, ini apa sih itu? yang dulu ini mantan Kopassus presiden. Ini ya, pokoknya itu tokoh yang baik, yang memang suatu kemajuan suatu organisasi itu adalah dari pemuda, ya, majunya dari seorang pemuda. Masa kata tokoh 9 ya pemuda semuanya. Kata Pak Karno, beri saya 9 pemuda, saya sanggup merobohkan Gunung Mameru. Beri saya 1 orang loh, ini kan waktu kata-kata istilahnya untuk mendorong ya, moto, orang moto, akan saya sanggup menggoncangkan dunia. 1 orang yang pandai sanggup menggoncangkan dunia. Ini kita tahu apa itu. Dan lagi punya tikar 1 dengan tanda 1 berani kawin. Dan ini jangan takut. Tapi wali rapi, nggak ngomong di duit. Nah iya itu, jadi pemuda kok. Wah, rabi rawani. Ciri-ciri orang yang bakhil itu orang yang takut rabi. Ya. Kurang Iya, dia kurang semangat. Ya, dia itu tidak merasa enak, tidak senang kalau hasil kerjanya untuk orang lain. Itu kan begitu. Terus orang yang kiai kok tidak paniwaya. Itu kiai yang ciri-ciri, iya, ciri-ciri bakhil itu. Karena takut kalau hasil kerjanya itu dimakan oleh orang banyak. Gitu. Kalau Jawa Timuran itu istrinya ada yang 3, ada yang 2. Jawa Timur istri 4. Nah iya, untuk Kiai Sadili itu berasan itu, wah istrinya itu 3 atau 4, anaknya 35. Kalau saya itu lain, karena besok harus gitu. Biar nanti keluar dari kawan belakang. Tapi kondangan dengan gubernur kalau dikepuk langsung berbohong. Tidak percaya. Nah kemajuan itu adalah di tangan pemuda. Dan berberkah di tangan orang tua. Ngomong berkat dah di sini. Orang main ngomong itu. Ya mau gila-gila tak. Saya dorong supaya pemuda-pemuda adik-adik ini ya betul-betul mantap. Gus Abbas itu mantap. Putune jatuh kok. Nah, saat ini Sadaliyah ini di Paraan saja kalau saya tahu. Paraan. Ya terus ya. Haidar kemarin Haidar untuk Haidar. Terus ini sekian. Semoga ini berjalan lancar dan Basuki mau beliau ya. Yang ada sidik-sidik ya pokoknya. Ketika saya membuat baju di pamotan itu, masya Allah, itu tidak seperti membalikkan tangan kok. Durang di kambi, gak di sepatu. Saya berusaha sampai tidak ada itu juragan serai, saya jangan bahasa serang. Bang panser, dulu loh. Nah ini serang nanti. Ya seragamnya entah oleh spes. Bocarane, seragam disemproti kain-kain aja disemproti gak masalah, dienter gak masalah. Yang penting penampilan kan ketua ibrah. Penampilannya kan saja ada piano kan. Karena penampilan itu penting juga ya. Si Arman penampilan. Terus maju, harus terus maju. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia. Bisa mereka. Musuh kita. Sekian. Kurang lebih baik buruk, benar salah saya minta maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.